Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, and lead me home. When my way grows dear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, and lead me home. When the darkness appears and the night draws near, and the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, and lead me home. Take my hand, precious Lord, and lead me home. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine. Apa kabarnya Anda hari ini? Saya berharap Anda selalu berada dalam keadaan yang baik despite any situation that you've been facing every day. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dari Sydney jam 6.40, sebenarnya dari samping saya ini, saya bisa lihat di jendela saya ini masih sangat terang ya, karena kami akan menjelang musim panas, jadi berarti hari akan menjadi lebih panjang. Itu sebabnya saya bilang terjadi perbedaan waktu yang berubah dengan Indonesia. Biasanya hanya 3 jam, sekarang terjadi perbedaan waktu 4 jam. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin melakukan expose terhadap orang yang namanya Ustadz Ahmad Kainama. Orang ini dia mengaku seorang kristolog. Kristolog itu artinya seorang yang menguasai ilmu mengenai Kristus. Ya, ada satu subjek di dalam teologi Kristen
di mana kita selalu memasukkannya di dalam pelajaran di sekolah-sekolah teologi, namanya kristologi. Jadi dia mengaku dia paham sekali dengan kristologi, dan dia ini mengaku dia dulunya orang Kristen lalu masuk Islam begitu. Nah, kita dengarkan berikut ini beberapa komentarnya yang miring berkaitan dengan kekristenan. Saya sendiri tidak peduli Anda mau berpindah agama, tapi kalau Anda bicara hal-hal yang salah, bicara hal-hal yang tidak benar tentang kekristenan, maka kami akan melakukan expose dan menyatakan bahwa Anda itu seorang pembohong kalau memang Anda menyatakan kebohongan. Nah, baiklah, saya akan tunjukkan video ini supaya adil. Kita akan melakukan expose, menelaah apa yang dia nyatakan di salah satu pengajian atau apa, pertemuan apa. Saya tidak jelas, tapi yang jelas dia berbicara tentang Kristus dan menyatakan sebuah pemutarbalikan fakta Alkitab. Mari kita lihat bersama. Menjadi mualaf adalah aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi, mencintai, dan merawat, menyelamatkan, mengampuni semua manusia, bukan hanya orang yang sejak lahir Islam. Sekali lagi, Allah menyelamatkan, mengasihi, mencintai, mengampuni bukan hanya orang Islam yang sejak lahir Islam, tapi orang-orang yang juga berada di luar Islam. Baik, sekarang kita akan coba lihat pernyataan ini. Jadi dia sedang membangun sebuah narasi lebih dulu ketika dia akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang akan dia jelaskan. Di bawah namanya itu ditulis Ustadz Ahmad Kainama, kristolog. Lalu dia mencoba membangun narasi bahwa menjadi seorang mualaf itu berarti dikasihi, diselamatkan, dan apalagi tadi dia katakan. Boleh-boleh saja mengungkapkan pernyataan seperti itu, tetapi apabila Anda menyampaikan sebuah pernyataan perbandingan, Anda harus tunjukkan apa artinya dikasihi itu, apa artinya diselamatkan itu, apa perbandingannya ketika Anda dulu memeluk agama Kristen, lalu sekarang Anda jadi mualaf, Anda katakan bahwa Anda dikasihi. Ini harus dijelaskan. Jangan membangun satu narasi, lalu menjelekkan agama sebelumnya. Sebenarnya tidak boleh melakukan kontra seperti itu. Begitu ya. Oke, kita lihat lagi apa yang dia katakan selanjutnya. Itu sebabnya ada istilah mu'alaf. Artinya hati yang dilembutkan. Bukan orang yang pindah agama. Nah, dia bilang katanya mu'alaf itu hati yang dilembutkan. Berarti dia waktu menjadi Kristen itu hatinya keras membatu. Setelah dia masuk Islam, hatinya dilembutkan. Entah apa pernyataannya si Kainama ini, ya, namanya Ahmad Kainama. Dia bilang bukan pindah agama. Siapa yang bilang bukan pindah agama? Yang jelas engkau dari agama satu, engkau pindah agama yang lain. Tidak ada keberatan dari orang Kristen. Engkau mau pindah agama berapa kali, tidak ada keberatan. Tapi esensi-esensi dari kepindahanmu itu harus dijelaskan. Mengapa engkau pindah dari agama Kristen menuju ke agama Islam? Itu yang dijelaskan, bukan katakan dilembutkan hati. Maksudnya apa? Apakah orang Kristen hatinya keras-keras begitu? Nah, ini kan nggak jelas pernyataan seperti ini, tapi nggak ada masalah karena ini pernyataan sepihak, ya. Saya tidak akan mengkonfrontasi pernyataan sepihak.
bukan bagian ini yang akan saya coba jelaskan dari pernyataan-pernyataan si Kainama ini. Kita lihat lagi lebih lanjut. Bukan. Mu'allaf artinya hati orang dilembutkan. Dilembutkan. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia sudah bukan lagi mu'allaf. Dia seorang muslimin, insya Allah. Jadi saya lebih senang dipanggil saudara seiman atau apa. Tapi nggak apa-apa, dipanggil mu'allaf juga nggak apa-apa. Nah, kelihatan di sini, lihat, dia sendiri berada di dalam kegamangan. Begitu. Padahal memang itu istilah orang yang dari agama lain, yang sebelumnya belum memeluk agama Islam, masuk ke dalam agama Islam, yang namanya mu'alaf. Tapi rupanya ini dia ada kegelisahan sendiri di dalam dirinya. Orang-orang panggil dia mu'alaf, dia nggak suka gitu. Dia ingin dia itu disamaratakan dengan orang Islam. Nggak tahu perasaan dia atau apa. Dia bilang kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu berarti sudah dianggap Islam. Ya itu namanya mu'alaf. Itu kan pernyataan pada waktu orang dari agama lain masuk ke agama Islam ditandai dengan mengucapkan kalimat syahadat itu. Nah, ini memang Ustadz ini memang Ustadz yang bodoh ini. Coba kita lihat lagi pernyataan selanjutnya dari dia. Berkah loh, berkah. Kita cari hikmahnya aja. Kan judulnya juga hikmah. Hikmah yang pertama adalah saya jadi tahu Allah itu ada. Dan Allah itu bukan Yesus yang... Nah, sekarang dia katakan dia jadi mu'alaf itu katanya pertama dia mempunyai hikmah katanya. Bahwa dia jadi tahu bahwa Allah itu ada. Sekarang tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu ada. Konsep Allahmu seperti apa? Pada waktu engkau di Kristen, engkau tidak mengenal Allah. Allah itu belum ada. Setelah engkau ada di Islam, engkau katakan Allah itu ada. Sekarang tunjukkan kepada saya konsepnya seperti apa. Kelihatan ini, si Ustadz bodoh ini dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Dia hanya ingin membangun narasi supaya dia lebih diterima oleh orang-orang Islam. Karena ya memang urusannya mungkin dipanggil-panggil untuk berdakwah dan sebagainya. Kita lihat selanjutnya. Dirayakan ulang tahunnya sebentar lagi tanggal 25 Desember juga di Balikpapan. Nah, saudara, masalah ini saya setuju. 25 Desember memang bukan kelahiran Tuhan Yesus. Tidak ada persoalan tentang hal itu. Orang Kristen sendiri mempunyai banyak perdebatan dengan persoalan kelahiran. Dan bagi orang Kristen itu persoalan kelahiran bukan persoalan yang substansi. Begitu. Kenapa? Engkau merasa di Kristen itu kurang kuat karena engkau merasa bahwa Yesus lahir 25 Desember. Tadi pernyataanmu katakan waktu engkau sebelum mengenal Islam, engkau tidak mengenal Allah. Sesudah engkau mengenal Islam, engkau mengenal Allah. Maksudnya Allah yang bagaimana? Nah, coba kita akan lihat lagi pernyataan selanjutnya. Hikmah saya menjadi mu'alaf adalah pertama saya tahu Allah itu ada. Dan Allah bukanlah seorang manusia. Memang betul. Begitu Allah memang bukan manusia. Siapa yang bilang Allah itu manusia? Engkau mengaku kristolog, tapi engkau tidak mempelajari kristologi itu lalu ngaku-ngaku kristolog. Siapa yang bilang Allah itu manusia? Tidak ada di dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah itu manusia. Kalau engkau tidak memahami Yesus sebagai Allah manusia, maka jangan menyebut dirimu kristolog. Ini kristologi ini bahkan di kalangan orang Kristen sendiri adalah topik yang sangat rumit. Di sekolah teologi ini dipelajari ini sampai 6 semester gitu. Jadi jangan menyebut kristologi tapi engkau tidak mengerti. Tadi bilang bahwa saya sekarang sudah mengenal Allah. Allah seperti apa? Saya mau tahu ini. Coba. Allah adalah Allah yang satu, tidak bisa digambarkan, tidak punya bentuk, tidak bisa dibatasi oleh keberadaan atau eksistensi. Oke, baik. Pernyataan ini tidak ada masalah. Saya setuju. Allah satu, bahwa Allah itu tidak ada bentuknya, karena memang Allah itu roh. Eksistensinya memang susah kita untuk menggambarkannya. Kita manusia, kita terbatas. Kita tidak bisa menggambarkan Allah seperti apa. Saya setuju, nggak ada masalah. Oke? Allah adalah Allah yang tak tergambarkan. Dari ruang dan waktu terlepas, karena dia bukan terikat dengan dimensi. Ini untuk orang-orang yang kuliah nih, biasanya.
Ini paparan teologi untuk orang-orang yang ada mata kuliahnya gitu ya, di kelas. Allah tidak terikat dengan dimensi. Manusia terikat dengan dimensi. Kita 3 dimensi. Allah itu mungkin berjuta-juta dimensi yang tak tergambarkan. Allah tidak bisa jadi manusia yang lahir tanggal 25 Desember. Nah, siapa yang bilang? Kamu sendiri menyangkal pendapatmu. Kamu katakan Allah itu dimensinya tadi berjuta-juta. Manusia hanya mempunyai 3 dimensi. Sekarang mengapa engkau menyangkali kekuasaan Allah? Allah bisa melakukan apapun yang engkau tidak bisa pikirkan. Ini pernyataan ngawur sekali dari Ahmad Kainama. Begitu. Makanya kalau membuang pernyataan harus hati-hati. Pernyataanmu itu harus konsisten satu sama lain. Begitu. Jadi bilang mengatakan bahwa Allah itu dimensinya itu berjuta-juta, lalu manusia cuma 3 dimensi. Sekarang Allah menjadi manusia itu tidak mungkin. Karena kamu membatasi Allah dengan pikiranmu yang kecil. Apalagi kamu ngaku kristolog, kamu tidak mengerti apa itu kristologi itu. Nah, cuma bagian ini sebenarnya bukan bagian yang utama sebenarnya yang akan kita bahas sore ini. Nanti ada pernyataan dia yang lebih goblok lagi yang akan dia ungkapkan. Coba kita lihat. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena berarti Allah menciptakan Allah yang lain. Mengapa? Mengapa tidak mungkin? Kalau Allah menjadi manusia, Allah tidak menciptakan. Bagaimana mungkin Allah menciptakan? Allah adalah Allah. Begitu. Kalau dia mau menjadi manusia, dia bisa menjadi manusia tanpa dia menciptakan. Mengapa dia harus menciptakan? Begitu. Karena Allah itu pencipta. Pencipta dan ciptaan itu berbeda. Ini yang memang orang belajar kristologi, belajarnya ini nggak benar. Belum pernah belajar, ngaku-ngaku kristologi, lalu mau bicara di depan orang banyak gitu. Kristolog. Sedangkan Allah sendiri berfirman bahwa tidak ada yang lain selain aku. Sembahlah aku. Tidak ada yang lain selain aku. Hanya aku, sembahlah aku. Di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam kitab saudara kita yang merayakan 25 Desember, sekali lagi pelan-pelan, di dalam kitab suci yang oleh saudara kita dipercaya sebagai kitab suci, saudaraku tersayang, Kristen dan Katolik itu, yang mempercayai bahwa tanggal 25 Desember itu Allah itu, Tuhan itu lahir. Tidak ada yang berkata seperti itu, gitu. Dan kalau engkau meragukan Alkitab yang dipercaya oleh orang Kristen, tunjukkan. Kalau engkau ragu-ragu di situ, bagian mana yang orang Kristen katanya dipercaya, begitu. Begitu. Engkau sendiri mempercayai apa itu Al-Quran yang sebenarnya Alkitab firman Allah sudah ditutup. Dari mana firman yang kamu dapat, begitu. Tapi kita tidak akan mempersoalkan itu. Dan di dalam Alkitab memang tidak pernah disebutkan 25 Desember. Jadi tidak ada pembahasan tentang 25 Desember. Saya sendiri tidak percaya Yesus lahir 25 Desember. Saya bisa buktikan. Dan saya sudah tulis hal itu. Jadi bukan itu persoalannya. Jadi persoalan apa yang mau dibicarakan gitu. Coba. Ini saja sudah bertentangan dengan apa yang ditulis dalam Bible mereka sendiri. Bahwa di dalam Bible mereka dituliskan Allah bukan manusia. Dan bukan anak manusia. Memang betul. Siapa yang bilang Allah itu manusia? Siapa yang bilang Allah itu anak manusia? Kalau engkau tidak paham tentang siapa itu Yesus, engkau tidak perlu berkomentar, mengajar di depan umum, lalu videonya disebar-sebar begitu. Kayak kepinteran begitu ya. Tapi nggak ada argumentasi yang kuat. Dari tadi saya dengar tidak ada, cuma ngomong aja terus, tidak ada dasar argumentasinya. Langsung saja, Ustadzku yang tersayang, yang terhormat, saya minta maaf. Bolehkah Ustadz bukain di situ kitab bilangan? Pak Ustadz itu jauh dahsyat. Jadi kalau ada yang butuh kristologi tanya, tidak perlu datangkan ke nama balik papan. Bilangan pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-19. Bilangan 23 ayat 19. Orang-orang suka tanya, oh Ustadz di Masjid Namira ayatnya lain.
di masjid ayat 19. Adakah mic yang lain supaya Tuan Guru bisa membacakan dan didengar, supaya begini, maksudnya apa? Ini bukan atraksi. Ini bukan atraksi, Ustazah, mohon maaf ya. Ini bukan atraksi. Ini saya minta tolong, kebetulan ada yang bawa Bible. Biasanya saya minta tolong sama yang bawa HP. Saya bilang, tolong ketik di internet bilangan pasal, bilangan biasa tulisannya bilangan, pasal 23 ayatnya yang ke-19. Kalau ada di sana yang bisa buka internet, buka. Ketika Ustadzku membacakan, cocokkan itu. Jadi bukan kata saya, kata. Saya bacakan aja bilangan 23 ayat 19 bilang Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ayat ini nggak ada masalah, ada banyak sekali ayat yang sama seperti itu. Kenapa? Kayak nama urusannya apa? Mau bawa ayat itu apa? Mau tunjukkan bahwa kamu jago Alkitab di depan apa sesamamu Muslim. Banyak sekali ayat-ayat yang bicara bahwa Allah itu bukan manusia, Allah itu bukan manusia, Allah adalah Allah gitu. Jadi tidak ada masalah bagi orang Kristen. Itu ayat yang biasa saja. Bible, kata Alkitab tentang hikmah menjadi mualaf dan one faith, one direction. Nah, apa ini one faith? Tuh, jelas ya? Sehingga ia berdosa, bukan anak manusia, sehingga ia berdosa. Masakan dia beriman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah bukanlah manusia. Sampai detik ini, saudara kita tersayang di Republik yang disayangi dan diberkahi Allah ini, Republik Indonesia, yang merdeka karena berkat dan rahmat Allah, masih menganggap saudaranya muslimin adalah orang-orang yang akan menerkam mereka, terutama 2-3 tahun belakangan ini. Ngelihat orang muslim ngumpul takut. Karena apa? Karena sebetulnya sumber kebohongan bukan ada dalam Islam. Tidak ada konsep seperti itu. Orang Kristen tidak pernah takut orang Muslim. Orang Kristen hidup damai dengan orang Muslim. Itu konsep yang ada dalam kepalamu sendiri. Begitu. Jangan membangun satu narasi yang bukan memberikan kesejukan gitu. Seorang ustadz harusnya mengajar kebaikan. Siapa yang bilang orang Kristen takut kepada orang Muslim? Orang Kristen itu sama seperti orang-orang lain yang hidup berdampingan, hidup hidup damai dengan orang-orang beragama yang lain. Ya kecuali kalau orang Kristen kayak gerejanya dibakar ya baru begitu. Dan ini kan sudah terbukti. Ada banyak sekali penganiayaan dan sebagainya. Tapi kita tidak masuk pada substansi itu. Begitu. Ini bicaranya kemana-mana, tidak tahu ujung pangkalnya. Islam. Orang Islam itu sayang sama saudaranya non-muslim, apalagi di Indonesia. Apalagi di Indonesia, Ustazah. Itu semua fitnah. Kita cuma bilang begini, mohon maaf. Kita nggak bisa bilang selamat Natal ya, saudaraku sayang. Kenapa? Ya kamu nikmatin aja hari rayamu ya. Ada urusan apa sebenarnya mengucapkan selamat Natal? Begitu. Kita juga mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, ada masalah. Begitu. Ternyata rupanya dari dalam mimbar-mimbar seperti ini dikeluarkan ucapan-ucapan kebencian. Apa urusannya selamat Natal? Orang Kristen juga Natal itu merayakannya seperti hal yang biasa saja. Yang kita rayakan adalah esensi bahwa kekristenan itu dibangun di atas satu pengajaran. Pengajaran itu bahwa Yesus adalah penyelamat yang dilahirkan lalu mati. Begitu. Jadi mati dan bangkit. Jadi bukan esensi Natal gitu. Kita nggak ada urusan dengan urusan ucapan selamat Natal. Tapi oke lah, kita tahu sekarang. Tapi aku tidak bisa bilang selamat Natal. Nggak boleh. Nanti aku malah menjerumuskan kamu
makin dalam di dalam kebodohan dan kegelapan itu tadi, zulumati tadi. Oke. Baik ya, kebodohan apa yang sekarang? Yang saya lihat justru kamu yang menunjukkan kebodohan, begitu. Nanti sebentar kebodohanmu akan terbukti, saya akan tunjukkan. Begitu. Kenapa menuduh sebaliknya? Tuh, liatin tuh, Masjid Ar-Rahman. Semenjak ngundang itu orang Ambon, debt collector itu, kita semua jemaahnya jadi jauh sama tetangga. Tetangganya Natalan nggak mau datang. Nggak mau mengucapkan selamat Natal, katanya gitu. Jadi yang disalahkan saya orang Ambon ini. Kita teruskan. Ustadz membacakan tadi satu kitab yang termasuk dalam 5 kitab utama saudara kita yang tersayang yang sebentar lagi merayakan Natal kelahiran Tuhannya. Orang Islam tidak pernah menjelek-jelekan, menghina, underestimate, insulting, merendahkan atau menghina iman kepercayaan saudara kita Kristen Katolik. Baru saja kamu katakan, sekarang kamu menyangkal gitu. Kok enak sekali membuang satu pernyataan, menjelekkan, menertawakan di depan jemaatnya. Sekarang sesudah itu dia katakan tidak pernah katanya menjelekkan. Aduh, ini ngomongnya nggak bisa dipegang ini si Kainama ini. Tidak pernah. Jadi kalau ada muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang menahan lidahnya untuk mengucapkan selamat Natal, itu justru menunjukkan toleransi yang tinggi dan sayang sama saudaranya Kristen Katolik. Kalau yang mengucapkan maaf, antum tidak sayang, antum tidak toleran. Kenapa? Antum mencampur adukan kesalahan dengan kebenaran, sehingga orang saudara kita Kristen dan Katolik malah tidak tahu yang mana yang benar. Kita mulai dari kitab Bilangan pasal 23 ayat 19 tadi. Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Artinya apa? Alkitab atau Bible-nya, kitab sucinya saudaraku Kristen dan Katolik itu sangat menjaga ayat ketiga surat Al-Ikhlas. Mereka sangat menjaga itu. Mereka takut bahwa ayat itu terkoyak. Ayat ketiga. Alkitab sebenarnya atau orang Kristen sebenarnya tidak membutuhkan dukungan. Ini pernyataan terbalik dari Kainama. Mengapa kita membutuhkan dukungan? Wahyu yang lain. Alkitab itu sudah komplit tahun 110. Dan sejak itu Tuhan tidak berfirman lagi. Kanon diselesaikan pada abad ke-5. Sekarang saya tanya kepada Kainama, kapan agama Islam berdiri? Baru abad ke-17 kan? Terus dari mana wahyu itu? Sekarang saya tanya, dari mana wahyu itu? Kainama bisa jawab nggak? Dari mana? Dari mencontek kan? Dari hasil mencontek Alkitab. Kenapa kita harus menjaga surat Al-Ikhlas? Alkitab itu sudah lengkap, sudah sempurna, dan Tuhan tidak pernah berfirman lagi. Sejak tahun 110, perjanjian lama itu komplit. Perjanjian baru maksud saya. Perjanjian lama kanonnya sudah lama sekali komplit. Begitu. Lalu secara resmi abad ke-5, kanon Alkitab itu sudah lengkap semua. Begitu. Apalagi yang kita butuhkan. Dan kita tidak memasukkan lagi firman yang baru. Dari dulu Alkitab itu berjumlah 66 kitab. Tidak membutuhkan dukungan dari kitab-kitab lain atau wahyu yang lain. Ya, dari surat Al-Ikhlas. Yeled, dalam bahasa Hebrunya yeled. Apa? Lam yalid. Itu kosakata yang feminin. Wal lam yalid walam yulad. Satu. Ya satu. Yang dalam bahasa Arab ya. Satu akar kata. Tapi yang satu di depan yalid, di belakang yulad. Jadi yang atas yang depan feminin, maskulin, yang bawah feminin. Alkitab begitu menjaga ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Alkitab bukanlah kitab suci yang dicontek, yang selama ini diklaim oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Katanya Rasulullah Muhammad SAW mengcopy paste, mencontek Alkitab untuk jadinya Al-Quran. Sekarang buktikan kalau kamu bilang enggak. Mana? Belum ada orang yang bisa membuktikan. Karena Alkitab lebih dulu ada kok. Begitu. Abad ke-5 kanon sudah selesai.
Tuhan Yesus sendiri sudah terangkat pada abad pertama. Sebelum abad pertama Tuhan Yesus sudah terangkat. Tahun 33. Lalu kemudian dimulailah penulisan-penulisan perjanjian baru. Begitu. Tahun 110 sudah komplit. Sebelum abad pertama Alkitab sudah komplit itu perjanjian baru. Begitu. Lalu bagaimana? Anda punya wahyu dari mana? Siapa yang berfirman? Begitu. Siapa yang berfirman? Kalau memang Tuhan itu satu, kenapa ada firman-Nya di mana-mana? Nggak mungkin. Kalau Allah itu kamu katakan tadi satu, maka Allah hanya berfirman satu kali. Dan Allah menjaga firman yang benar itu. Tidak mungkin lagi Allah berfirman di firman yang lain untuk membingungkan umatnya. Begitu. Nggak usah bangun narasi yang kamu sendiri nggak ngerti sejarah. Nggak ada. Nggak ada itu. Itu cerita. Mereka sendiri dulu tahu bahwa cerita itu salah. Kenapa cerita salah? Banyak sekali terbukti. Banyak sekali terbukti. Mau bukti saya bisa tunjukkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali di dalam Al-Quran yang mempunyai persamaan dengan Alkitab. Dari mana itu sekarang? Kok bilang enggak? Begitu. Jangan menyangkal. Al-Quranmu sendiri ngomong begitu. Begitu. Jadi konsisten kalau ngomong. Dari mana wahyu itu? Kalau itu mempunyai persamaan-persamaan. Begitu. Begitu. Bahkan ada seorang teolog Islam bilang 70% isinya Injil. Dan ada 70%. 30-nya ya tambahan-tambahan karangan-karangan sendiri. Begitu. Saya belajar di tempat di mana Bible itu ditulis. Bible itu ditulis dan saya belajar di situ. Dan semua yang saya pelajari adalah membenarkan, bukan membenarkan Al-Quran, bukan membenarkan Islam, membenarkan bahwa akan datang kesempurnaan. Sekali lagi, membenarkan bahwa akan datang kesempurnaan yang dibawa oleh seorang laki-laki yang namanya Ahmad. Ahmad. Alef, Hei, bahasanya tuh hurufnya, Alef, Hei, Mem, Dalet. Nah ini sekarang sudah mulai, dia sudah mulai berhalusinasi. Tadi satu dia bilang, dia katanya belajar di tempat di mana Alkitab ditulis. Begitu ya. Tidak disebutkan di mana tempat itu, lalu dia bilang bahwa di situ diulang-ulang akan datangnya kesempurnaan. Kesempurnaan itu akan dibawa oleh seorang laki-laki yang namanya Ahmad. Begitu. Ahmad sebenarnya di sini... tadi dia sudah menyinggung satu ini orang dia ini imposter, dia merupakan seolah-olah dia bisa berbahasa Ibrani tadi. Dia menyinggung tadi dia katakan alef, mem, kemudian alef dan sebagainya dia bilang. Padahal sebenarnya kata ini yang dia mau ungkapkan ada di dalam Yesaya 42 ayat 1 ya. Coba saudara-saudara buka Yesaya 42 ayat 1. Di dalam bahasa aslinya saya bisa bacakan di sini. Hen abdi etmak. Ini kata etmak ini sebenarnya ini bukan kata benda, ini kata kerja daripada ayat ini. Begitu. Itu katanya menyebut etmak. Tidak ada mirip-mirip sekali dengan nama Muhammad atau Ahmad. Tapi ini dia plesetkan nanti. Kalau di dalam tulisan aslinya dalam bahasa Ibrani itu alef, kemudian tau, kemudian mem, kemudian dalet di situ. Jadi dikatakan bukan dalet di situ. Tet di situ, tet. Sorry, maksud saya tet. Tet yang di ujung ya, tet yang di akhir. Tet sofit ya. Jadi di sini sebenarnya tulisannya adalah alef, tau, mem, lalu cat ya. Jadi di sini ada kata cat di sini atau ada huruf cat di sini atau cat sofit. Begitu. Nanti dia bilang ini, nanti kalau dengar lagi dia bilang huruf kedua tau ini adalah hurufnya ini diganti dengan hey begitu. Jadi seolah-olah berbunyi Ahmed begitu. Padahal dalam huruf Ibrani sendiri alef tidak pernah dibaca.
memang ini orang ini dia mau membangun kebenarannya dengan mencoba mengaburkan kebenaran. Dengarkan lagi. Lalu mem hat mem dalet, ada ekor im di belakangnya. Muhammad im. Ada ekor im apa? Im itu dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan plural. Memang bodoh kamu, kayak nama. Kamu hanya karang-karang. Begitu. Jadi dia mau katakan itu im itu Ahmadin itu. Ahmadin. Jadi Muhammad maksudmu. Begitu. Muhammadnya maksudnya plural. Begitu maksudnya. Mana ada, nggak ada. Di dalam Alkitab periksa dengan konteks apapun. Engkau bisa belajar bahasa Ibrani. Engkau bisa gunakan terjemahan. Lihat baik-baik gitu kalau tahu. Tidak pernah dituliskan kata Ahmad atau Ahmed atau Muhammadin, tidak ada gitu. Jadi jangan karang-karang lah. Ada Ahmad. Ustadz Muhammad, Yesaya pasal 42 ayat 1. Nah, ini dia yang dia mau tunjukkan. Yesaya 42 ayat 1. Ustazah atau Ustadz ada yang bisa buka internet? Ada? Iseng kita buka Yesaya pasal 42 ayat 1. Yesaya pasal 42 ayat 1. Yesaya pasal 42 ayat 1. Nah, saya insya Allah buka Hebrunya, buka Ibraninya. Oke, saya mau lihat ya, kamu kalau bisa bahasa Hebrew ya, saya mau lihat. Bismillah. Ada yang sudah dapat? Ustadz sudah dapat. Tadi menyombongkan diri, bilang belajar. Ini ada Mekon Mamre. Ini kitab suci Kristen itu Bible, tapi ada Hebrunya. Nah, Hebrunya maaf seperti ini nih. Coba mau lihat. Ya, jadi di sini lebih jelas. Hurufnya kayak huruf games. Kalau kita main games Mobile Legend, di pintu-pintunya tuh yang musuhnya tuh ditulis hurufnya kayak gini. Ya, bener ya? Oh iya, berarti suka. Emang bodoh nih orang ini. Huruf bahasa Ibrani dibilang katanya kayak itu. Games itu Mobile Legend. Saya sendiri nggak tahu permainan itu. Tetapi ini huruf Ibrani ini termasuk dalam bahasa Semitik. Memang ini orang nggak ngerti. Tadi dia bilang sendiri, dia sendiri pernah belajar katanya. Belajar di tempat Alkitab ditulis. Saya nggak ngerti di mana itu terus terang. Apakah itu menunjuk kepada Yerusalem, menunjuk kepada Palestina. Saya nggak tahu terus terang. Terus dia bilang dia bisa bahasa Hebrew katanya. Terus dia bilang sekarang hurufnya kayak Mobile Legend. Kamu ini memang bodoh dan ngaco. Mana ada huruf itu kayak Mobile Legend itu. Itu huruf Ibrani itu seperti itu. Begitu. Dan bunyinya mempunyai persamaan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Aramik. Karena muncul dari satu Semitik. Itu line gitu. Bahasa dari Semitik gitu. Agama-agama Semitik. Sekarang bilang mobile game, saya nggak ngerti mobile game itu apa itu. Berarti memang nggak ngerti bahasa Ibrani ini orang. Main Mobile Legend. Kok Ustadz tahu Mobile Legend? Ya ini cuma mancing aja. Bener apa kagak tahu saya. Ini Ustadz. Nah itu kan, sekarang dia itu sebenarnya dia nggak ngerti kan. Barusan saya bilang. Dia nggak ngerti, dia bilang dia tahu. Lalu sekarang dia bilang saya juga nggak tahu gitu. Nah kan sudah terbukti. Jadi saya terbiasa untuk baca yang Hebrunya. Oke. Supaya kita cek. Oke, kamu terbiasa. Oke, saya mau lihat ya, kamu bilang terbiasa. Ini Hebrunya, ini bahasa Ibraninya. Kita cocokkan. Ustadz bolehkah dibacakan? Ayo baca coba. Nah, bahasa Indonesianya. 42 ayat 1. Lihatlah itu hambaku yang kurang. Iya. Orang pilihanku. Iya. Daripadanya aku berkenan. Amin. Ya baik. Ini saya kasih lihat kepada siapa ya? Yang di depan saja, Ustadz atau siapa? Ini ada hurufnya. Ini saya gedein, ya. Ini bahasa aslinya. Ustadz, maaf ya. Iya dibaca aja, kelamaan. Coba dibaca. Ini bahasa aslinya. Ini hey, ada titik 2 dibaca, di titik 2 di bawahnya. Jadi dibacanya ha. Mau he tapi bukan. Ha. Lalu ada yang panjang ini nun ekor. Kalau nun di belakang bentuknya kayak gini. Kalau nun di depan dia ekor. Ya betul, itu nun sofit betul. Dibaca hen. Betul dibaca hen, dibaca aja nggak usah. Ayin. Dia mau terangkan kayak orang
kayak dia pinter gitu, hand. Cuma dia di depan. Betul, hand. Jadi A. Saya setuju. Jadi vokalnya dibaca A. Ini vet. Vet ini jadi vet. Huruf vokalnya vet. Ain vet. Af dalet yod. Jadi dibacanya abdi. Iya, di situ sudah ditulis abdi, nggak usah di. Lihat tuh, Sudah ada kok, dia abdi. cari di terjemahannya kok, abdi. Di Keraton Jogja ada istilah abdi dalam, pembantu, jongos. Ini orang berusaha membangun narasi nih orang bahwa dia itu tahu bahasa Ibrani. Padahal gampang sekali, mahasiswa saya belajar bahasa Ibrani, tapi saya juga memberikan kepada mereka satu software yang bisa mereka lihat. Di situ sudah ada bahasa aslinya dan sudah ada di situ kata-katanya, lalu ada terjemahannya. Jadi nggak usah terangkan ini hey, lalu ini apa, orang nggak ngerti itu. Jadi seolah-olah orang pikir oh ya dia hebat ya. Memang betul dia itu dulu itu dia jago dia di dalam Ibrani. Padahal nanti akan dia tunjukkan kebodohannya. Nanti lihat ya di sini ya. Kita lihat terus. Apa? Babu. Apa? Tapi kata-kata yang halus adalah hamba, abdi. Ya, kita lihat. Head itu artinya zalik. Kalau perpadanannya zalik. Head, zalik. Jadi hand abdi, oke. Abdi. Lalu ini ada huruf yang luar biasa. Ini alef. Maaf, ini boleh lihat ya. Nah ini yang alef. dia mau tunjukkan ini. Lalu ini tav. Taf biasa aja, alef taf di situ. Dengan he, dengan huruf H. Alef, taf, mem, h. Ini h. Jadi ini dibaca etma. Padahal kalau huruf ini disusun sebagaimana adanya huruf ini, maka huruf ini adalah huruf A, alef, he, h, susun sendiri ya. Huruf A, H, Nah, M. lihat di sini dia melakukan penipuan, oke? Dia melakukan penipuan. Padahal di dalam Yesaya 42 ayat 1 tadi sudah saya terangkan. Dalam bahasa Ibrani disebut dibaca ayat tersebut hen abdi, kemudian etmak. Jelas-jelas di situ kata etmak itu menggunakan alef, kemudian tau, mem, kemudian ket di situ, gitu ya. Ada kata ket sofit di situ, tapi dia mengatakan harus ditulis ulang di situ. Seharusnya tahu di situ menjadi hey. Maksudnya apa? Seharusnya karena kata yang sedang dia tunjukkan kepada pendengarnya di situ, ini sebenarnya kan kata kerja daripada ayat di dalam Yesaya 42 ayat 1. Dikatakan hambaku yang kepadanya di mana aku mempercayainya, begitu. Sebenarnya ayat ini menunjuk jelas kepada Kristus. Ini ayat nubuatan yang menunjuk kepada Kristus, tapi sebenarnya tidak ada kata Kristus di sini. Jadi dia ingin paksakan kata etmak ini, hambaku yang kupegang ini, menjadi kata Ahmad, begitu. Jadi dia katakan tadi alef, kemudian kata tau itu harusnya disusun ulang, diganti di situ jadi hey katanya. Jadi A, H, kemudian jadi M, kemudian jadi E, lah. Lalu di belakangnya diganti apa itu? Cat itu diganti dalet. Emang bodoh kamu, siapa namanya tadi? Ahmad, kayak nama. Banyak sekali orang-orang yang mualaf, mereka lalu ngaku-ngaku mereka sudah pintar sekali Kristen dan sebagainya. Tapi kalau kita dengar omongan-omongan mereka, semuanya omongan-omongan tipuan. Lihat. D. Tuh, dia bilang D. Di situ bukan dalet. Memang bodoh kamu. Tidak ada dalet di situ karena nggak ngerti kan bahasa Ibrani kan. Itu bukan dalet. Di sebelumnya itu huruf dalet itu abdi memang ada dalet. Begitu. Di sebelahnya itu ada dalet. Dia terkacaukan. Dalet itu di belakang kan itu panjang sama. Kemudian dia pikir itu cat itu huruf dalet yang sama. Padahal itu huruf cat, tapi cat itu adalah cat sofit. Jadi panjang, sama seperti dalet. Aduh, kayak nama. Kamu ini memang betul-betul pembohong dan pendusta besar. Lalu kamu mau paksakan Muhammad di situ. Sedangkan katanya etmak di situ. K belakang di situ. Etmak itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Aduh, bagaimana sih? Jangan...
mau menyatakan diri sebagai orang pinter, tapi ternyata nggak hasilnya cuma dari hasil menipu. AHMD. Nah, ini itu kan dari kanan ke kiri. Itu kan dia ulangi kan? Dari kanan ke kiri. AHMD. Apa itu? Tuh, AHMD, ya kan? AHMD. Maksa sekali. Aduh, kayak nama ini baru satu nih. Nanti kapan-kapan saya angkat lagi masalah Tritunggal. Kebanyakan saya mau beritahu orang-orang yang menjadi mualaf itu, yang mereka jual itu adalah kebodohan-kebodohan untuk menyerang agama Kristen. Dan itu mereka pakai untuk membawa mereka menjadi populer di agamanya yang sekarang. Ustadzku yang kusayangi, Al-Quran menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani mengenal Rasulullah Muhammad SAW bagaikan mereka mengenal anaknya sendiri. Lalu dikatakan bahwa di dalam Torah Rasulullah disebutkan namanya siapa? Mereka mengenal Rasulullah dengan nama ada Ahmad. Tidak pernah disebutkan di dalam Torah, tidak pernah menyatakan ada orang yang namanya Ahmad atau ada orang yang akan datang namanya Muhammad yang akan menyempurnakan agama Kristen. Alkitab itu sudah sempurna kayak nama begitu. Jadi Alkitab itu isinya sangat harmonis satu sama lain, isinya final dan absolut. Kamu tidak perlu tambah. Di dalam Torah katanya ada orang yang namanya Ahmad itu. Jadi dia sendiri menciptakan gambaran di dalam kepala dia bahwa bahwa Ahmad itu ada di dalam Alkitab. Alkitab tidak pernah menyebutkan. Bagaimana mungkin Alkitab menyebutkan seseorang yang tidak termasuk di dalam keturunan orang Israel? Itu satu. Dan kedua, itu Alkitab itu hanya menunjukkan silsilah orang yang sebenarnya menjadi bangsa pilihan, begitu. Dari situlah silsilah itu ditarik. Mana ada Ahmad di situ? Ahmad keturunan dari siapa kayak nama? Begitu. Kamu mau membual tapi bualanmu itu salah. Bualanmu itu diketahui oleh orang lain, begitu. Jadi engkau mau berdalih, engkau punya video tersebar, mau disebarkan, mau membangun bahwa mau membangun satu narasi bahwa orang Kristen sendiri mengakui bahwa Ahmad itu ada. Ahmad siapa? Begitu. Ini karangan kamu sendiri. Kamu buka itu Bible dalam bahasa asli, tapi Bible-nya kamu nggak ngerti bahasa aslinya. Bagaimana ini? Ngarang-ngarang sendiri. Aduh. Nanti kita teruskan lagi ini ya. Kita teruskan lagi. Apa lagi yang dia mau bilang ini? Nanti dia mau bilang nanti akan lebih ketawa lagi kita. Dia mau ngomong apa ini di sini lagi? Al-Quran bukan copy paste dari kitab ini, bukan. Kalau Al-Quran copy paste, orang-orang di sana akan berhenti merayakan Natal. Berhenti mereka merayakan Natal. Karena apa? Alkitab yang mereka pegang sebagai kitab suci mereka itu sebetulnya bukan kitab suci mereka. Terus kitab suci siapa kalau bukan kitab suci kami? Sekarang saya tanya. Ngomongnya asal-asal sekali, kitab suci siapa? Memang tidak pernah disebutkan kok merayakan Natal. Kenapa kamu terus pusing dengan perayaan Natal? Kalau kamu nggak mau merayakan, ya nggak usah pusing. Kalau nggak mau ucapin selamat Natal, nggak usah pusing. Esensinya bukan di situ, begitu loh. Saudaraku yang tersayang, Kristen dan Katolik tidak pernah punya kitab suci. Kitab suci hanya dimiliki oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai bangsa Israel, bukan orang Yahudi ya. Nah, ini dia bilang katanya, pertama, satu, bahwa orang-orang Kristen itu tidak punya kitab suci. Kitab suci itu hanya dimiliki oleh orang-orang apa tadi? Yahudi, bukan Israel. Ini
ini kebodohan lagi dari kamu, Kainama. Kamu nggak ngerti nama-nama di dalam apa itu Alkitab itu yang banyak sekali dipertukarkan. Israel itu namanya, Yahudi itu juga namanya. Itu kemudian apa lagi? Apa itu Jews itu juga, Jewish namanya juga gitu. Yudaisme juga itu namanya juga itu. Kamu nggak ngerti itu. Sekarang kamu mau membangun komentar bahwa Israel dan Yahudi itu berbeda. Bedanya di mana sekarang saya tanya? Bukan orang Yahudi ya, ingat ya. Nah, ini. Tidak pernah ada agama Yahudi. Tidak pernah ada agama Yahudi. Nah, siapa yang bilang tidak pernah ada agama Yahudi? Agama Yahudi itu adalah agama yang melambangkan identitas. Jadi selain agama, nama Yahudi itu menyangkut kebangsaan. Kamu ini katanya belajar apa? Kayak nama belajar tidur kamu. Ngantuk kamu waktu belajar. Atau memang tidak pernah belajar. Jadi Yahudi itu menyatakan silsilah, ya, supaya kamu tahu. Kedua, Yahudi itu menyatakan agama. Ketiga, Yahudi itu menyatakan identitas. Nama lainnya adalah Israel. Begitu, karena memang itu nama mereka, Israel. Atau Yehuda, begitu banyak sekali nama-nama. Karena kamu tidak pernah belajar, kamu menyangkal apa yang kamu tidak tahu, begitu. Maaf, di Indonesia banyak orang so tahu. Agama Samawi, agama dari langit itu ada 3. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Mana ada agama dari langit? Sekarang saya tanya. Hah? Tadi kamu bilang Allah tidak bisa dipahami. Allah tidak bisa diselami. Allah itu dimensinya. Meskipun saya tidak setuju penggunaan kata itu. Tapi oke lah, saya ikut apa yang kamu bilang. Allah itu dimensinya itu berjuta-juta dimensi. Sekarang bilang Allah menurunkan agama dari langit. Ini memang omong kosong lagi yang kamu bangun. Agama tidak pernah diturunkan. Agama itu adalah pengembangan dari kebudayaan manusia. Ini kebodohan kamu, Kainama. Begitu. Ada banyak juga orang yang tidak beragama di dunia ini. Tidak mau memutuskan masuk agama. Begitu. Karena apa? Karena agama ini hanyalah satu prinsip atau satu produk yang dikembangkan manusia ketika budaya manusia itu berkembang. Begitu. Nggak ada agama dari surga. Begitu. Ini konsep yang sangat salah sekali. Salah, maaf. Salah, maaf. Salah. Yahudi bukan agama. Yahudi nama anak kelima Nabi Yakub alaihissalam yang diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Israel. Nah, bodoh lagi kan? Katanya Yahudi anak kelima. Siapa itu anak kelima? Coba sebutkan. Anak kelima. Karang-karang. Di dalam Alkitab itu, Yehuda itu anak keempat. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Bukan anak kelima. Kamu jangan karang-karang. Nggak ngerti kamu. Karena kamu membodohi orang yang memang orang tidak mengerti apa yang kamu ucapkan begitu. Jadi dia bilang katanya anak dari Nabi Ibrahim Ibrahim alaihissalam gitu, asalam. Yakub itu bukan anak daripada Ibrahim. Yakub itu cucu daripada Ibrahim atau Abraham. Begitu, anak daripada Ishak. Kemudian Ishak memperanakan Esau dan Yakub. Begitu. Kemudian Yakub memperanakan 12 anak. Nah, suku yang kamu sebutkan tadi anak keempat, bukan anak kelima. Jangan karang-karang lagi. Salah lagi. Yisrael. Maka itu mereka bilang Beneh Yisrael. Bani Israel. Anak pertama Ruben, Simon, Levi, Jins. Levi, S. Masih ada yang suka pakai original? Masih ada? Ya serius ini nanya. Ada nggak yang suka beli originalnya gitu? Yang genuine? Yang aslinya? Ada yang suka beli aslinya? Enggak, saya nggak mau pakai KW, saya beli aslinya saja. Ya, ada yang masih suka beli di sini? Kalau masih ada yang beli, saya mengucapkan terima kasih kepada antum yang beli barang asli, bukan KW
apalagi celana, baju, sepatu atau tas Levi's. Levi, S, ya. Karena Anda sebagai penyumbang 10 sen sampai 20 sen untuk dikirim ke Israel, beli pelor buat nembakin saudara antum yang ada di Gaza. Aduh, memang ini lagi memprovokasi lagi apa umat. Siapa yang bilang itu Levi's itu dari Lewi? Aduh, nama itu Lewi itu tidak ada hubungan dengan Levi's. Perusahaan itu apa nama brand daripada salah satu celana jeans itu. Kok bilang kalau beli sumbang ke Israel? Ini orang memang bodoh dan memprovokasi orang lain lagi begitu. Lewi ini nama salah satu daripada anak Yakub. Dan kebetulan aja nama Levi's itu namanya ya berhubungan sama nama, name after begitu. Ya kalau namanya kamu celananya namanya Kainama bagaimana? Saya kalau celana Kainama bagus saya pakai begitu. Terus ada lagu Senja di Kainama bagaimana? Apakah saya nggak nyanyi lagu Senja di Kainama hanya karena ada namanya kamu? Itu pikiran bodoh kamu. Dulu Presiden Jokowi itu berfoto pada saat itu menjelang tahun baru itu di Kainama itu. Kainama itu satu nama yang bagus sekali di mana itu di Papua begitu ya. Kebetulan memang dia orang Ambon begitu. Apakah karena kita benci tidak suka pengajaran kamu lalu kita membenci nama kamu? Kan tidak. Kenapa membangun urusan kebencian kepada ras itu lalu masuk ke produk-produk, lalu mau pakai nama apa begitu, nama celana apa begitu? Kalau cinta produk dalam negeri ya nggak apa-apa, tapi tidak usah dihubungkan dengan nama Levi's. Apa hubungannya? Aduh, ini kacau sekali ini Kainama ini. Tadi dia bilang apa itu anak kelima, sekarang Levi's, Lewi. Lalu apa lagi nih? Silahkan beli lagi yang banyak Levi's. Levi, S, Levi, Levi Strauss. Keluarga Levi yang ada di Austria, tapi bahan jeans itu lakunya di Amerika, koboi-koboi pakai karena susah robek. Kalau di sini malah semua orang sengaja dirobekin dan makin mahal karena Agnes Mo pakai yang robek-robek. Ikutin Agnes Mo, orang robek kok dibeli. Ini orang gimana sih? Itu model Kainama. Sekali-sekali kamu pakailah yang robek-robek, yang model itu. Jadi nggak usah, bukannya robek itu memang robek itu memang style itu anak-anak muda. Apa urusannya Levi Strauss itu sudah brand, sudah dimiliki semua orang. Terus kacamatamu merek apa Kainama? Coba kasih tahu dong. Kamu pakai merek apa? Jam tanganmu merek apa gitu. Jadi jangan mereka ada hubungannya dengan orang Yahudi lalu diblokir gitu orang Yahudi. Nggak suka sama orang Amerika diblokir itu McDonald dan sebagainya. Ini kan kesalahan berpikir. Makanya jangan ngaku-ngaku dari orang Kristen lalu punya ilmu segudang tentang Kristen, barusan banyak salahnya bahkan nggak ngerti sama sekali. Beli celana yang robek mahal lagi. Saya punya celana banyak robek-robek, beli aja. Aneh. Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda. Ini Yahudi. Yehuda. Nah, Isakar itu ditempatkan sebelum Yehuda. Baca Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 deh, baca di situ deh. Kejadian 49 itu urut-urutannya itu. Begitu. Jangan karang-karang. Begitu. Aduh, payah nih orang ini. Sudah mengambil referensi agama lain, tapi referensinya salah, lalu diajarkan putar balik. Gad, Naftali, Asher, Dan, Zebulon, 11 yang tampan luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam. Tutup
Beneh, amin. Beneh, amin. Beneh, anak laki-laki. Amin, menutup semuanya. Benjamin. Benyamin. Pernah kita dengar nama pemimpin Israel? Benyamin Netanyahu. Artinya anak laki-laki. Netan, pemimpin yang sebetulnya dia di keluarga anak bungsu. Benyamin. Ya. Benyamin itu nggak ada urusan dengan Bene Amin gitu. Dalam Israel itu memang Bene itu menyatakan anak, tapi mereka tidak pernah juga disebut Bene siapa Yakub, tidak seperti itu begitu. Penggunaan Bene itu penggunaan yang khusus. Biasanya disebut bin saja. Misalnya apa itu Yakub ya, siapa bin Ishak begitu, atau Yehuda bin Yakub, nggak pernah bilang bene begitu. Benyamin ya betul, anak yang paling terakhir, jadi keturunan salah satu suku Israel yang 12 suku itu. Jadi bukan Benyamin itu dari bene. Ini juga satu lagi kekacauan yang kamu sebutkan. Itu artinya sudah masuk kisah. Tutup. Mohon maaf ya, jangan marah. Tutup ya. Oh, kata Ustaz, aduh aku cuma dapat 1 ayat. Enggak. Oke, baik. Saya kira bagian-bagian yang pentingnya sudah selesai dan juga dia sudah tutup itu ya. Jadi di sini saya mau tunjukkan kepada kita harus kritis, kita harus melakukan expose terhadap ajaran-ajaran mereka, karena banyak sekali saya lihat video Kainama ini dipakai, disusupkan ke Facebook orang Kristen, seolah-olah yang dia bilang benar itu tadi. Dan saya mau katakan tidak ada nama Ahmad atau Mahmadin atau apapun Muhammad yang ada di dalam Alkitab. Mengapa? Alkitab tidak pernah mengenal nama Muhammad, tidak pernah. Dan Alkitab tidak perlu dukungan kitab lain untuk menyempurnakan. Alkitab itu sudah sempurna. Tahun 110 Wahyu itu sudah tertutup. Wahyu tertulis itu sudah tidak ditambah, tidak dikurangi lagi. Lalu kanon disempurnakan. Sudah final, sudah absolut gitu. Jadi tidak ada urusannya lagi dengan penyempurnaan. Dan di dalam Alkitab juga tidak pernah bicara tentang menunggu kesempurnaan atau menanti kesempurnaan. Kesempurnaan dari siapa? Sejak Alkitab ditutup, tidak ada nabi lain lagi yang Tuhan utus berbicara atas nama Tuhan untuk menyampaikan wahyunya. Jadi kami tidak mengakui ada nabi lain yang datang lagi. Lalu nabi lain yang menyempurnakan, tidak di dalam Wahyu sendiri. Wahyu 22 ayat 18 di situ dan 19 dikatakan bahwa tidak boleh ditambahkan lagi atau dikurangi lagi perkataan-perkataan yang baru ke dalam kitab ini. Jadi Alkitab tidak boleh ditambah dan dikurangi. Begitu. Jadi jawaban untuk Kainama tidak ada nama Muhammad ya di dalam Alkitab ya. Atau Ahmad ya, jangan ditukar-tukar itu kata Ekmak itu kok mau diganti sama Ahmad. Mana ada itu, nggak bisa seperti itu. Lalu tadi saya bilang lagi, dia bilang bahwa setelah katanya dia masuk katanya menjadi mu'alaf katanya baru mengenal Allah. Sekarang saya mendengar nggak ada ungkapan-ungkapan kamu menunjukkan kamu mengenal Allah. Justru yang saya dengar ungkapan-ungkapan kebohongan kamu semua. Mana? Buktikan dong kalau kamu sudah mengenal. Apa? Kata kamu Allah itu berjuta-juta dimensinya. Nah sekarang coba, kamu sendiri menyebut Allah itu berjuta-juta dimensi. Lalu kamu bisa mengerti. Kamu bilang waktu kamu jadi Kristen kamu tidak mengerti. Sekarang jadi mu'alaf baru mengerti. Padahal kamu sendiri mengaku Allah itu dimensinya banyak sekali. Omonganmu itu tidak bisa dipegang gitu. Bertentangan satu sama lain begitu. Jadi mohon hati-hati kalau bicara. Lebih baik kalau kamu memang memutuskan untuk menjadi orang Islam, jadi orang Islam yang baik.
Belajar Al-Quran yang baik. Jangan mengajari Alkitab kepada orang-orang Islam mengaku kristolog, tapi sebenarnya kamu itu tidak ada apa-apanya. Nggak ada pengajaran-pengajaran mengenai Kristen atau Kristus. Kalau kristolog itu orang kan yang menyatakan tentang kristologi, mengajarkan kristologi tadi. Tadi aja mau ungkapkan tentang apa itu kristologi harus ngambil di internet, contek internet dulu, copy ke internet. Katanya pernah belajar di tempat Alkitab ditulis. Kalau memang pernah belajar di tempat Alkitab ditulis, mengerti bahasa Alkitab dong. Jangan contek dari internet. Sudah mencontek, salah lagi contekannya. Mau dipaksakan lagi, masa alef di situ mau dipaksakan itu alef, tahu di situ katanya kata tahu itu diganti dengan hey supaya alef jadi gitu. Kemudian mem betul di situ, lalu di situ ada kata cat, ada huruf cat di situ. Dia mau ganti dengan dalet. Oh, memang benar-benar ini kayak nama ini. Padahal cuma huruf-huruf itu yang dia tahu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita selalu waspada dengan setiap pengajaran-pengajaran yang ada di sekeliling kita. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah menyaksikan program Expose ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Dalam sesi lain, kita mengekspos tokoh-tokoh lain dengan ajaran-ajarannya yang menyesatkan, supaya kita tahu di mana kesesatannya, kita tidak terjatuh di dalam kesesatan tersebut, dan kita bisa berdiri teguh terus di atas kebenaran. Blessings.